Ultimately, it kills your dollar and it kills everything the dollar represents. Dalam beberapa dekade, dolar Amerika Serikat telah memainkan peran kunci dalam perdagangan ekonomi global. Dolar menjadi semacam kertas keramat yang sangat diinginkan dan dipuja oleh hampir semua negara di dunia. Kendati demikian, memasuki tahun 2024, dolar menghadapi kegusaran dan kehancuran yang kian nyata, seiring dengan banyaknya negara-negara di dunia yang mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Hal ini membuat Amerika Serikat marah besar, sehingga mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba melakukan pelemahan terhadap dolar. Dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa negara manapun yang meninggalkan dolar, dia tidak dapat bertransaksi dengan Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga mengusulkan bahwa jika kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, dia akan menaikkan tarif sebesar 100% pada negara yang menolak menggunakan dolar. Melemahnya kekuatan dolar di kancah internasional, salah satunya disebabkan oleh negara penguasa minyak bernama Arab Saudi. Saudi yang selama ini mengikat kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menjual minyak ke negara-negara di seluruh dunia hanya menggunakan mata uang dolar, pada akhirnya memutus perjanjian tersebut. Akibatnya, pembelian minyak kepada Saudi dapat dilakukan menggunakan mata uang negara manapun, termasuk yen, rubel, euro, dan lain sebagainya. Ini sangat berbeda dengan ketentuan selama 5 dekade terakhir, di mana pembelian minyak dari Saudi hanya bisa dilakukan dan wajib menggunakan dolar. Artinya bahwa kala itu, pembelian minyak tanpa dolar tidak pernah bisa dilakukan. Keharusan penggunaan dolar dalam pembelian minyak dari Saudi atau yang lazim disebut sebagai petrodolar, tentu saja sangat menguntungkan pihak Amerika Serikat selaku pemilik serta pencetak dolar satu-satunya di dunia. Artinya, saat hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia membutuhkan suplai minyak dari Saudi, sementara minyak tersebut hanya dapat dibeli dengan dolar, maka tentu saja dolar Amerika Serikat menjadi kebutuhan dalam setiap transaksi minyak. Negara-negara di luar Amerika dipaksa untuk hanya memiliki satu pilihan, yaitu menggunakan dolar atau tidak mendapat minyak dari Saudi. Pilihan ini pada akhirnya selalu membuat Amerika berada di atas angin, sehingga Amerika dapat menciptakan dominasi ekonomi serta pengaruh yang tidak dapat terelakkan. Namun, dengan berakhirnya petrodolar, dolar Amerika Serikat tengah berada dalam jurang kehancuran. Tetapi, untuk memahami persoalan ini secara utuh dan mendalam, kita perlu merujuk ke masa lalu, ketika dunia tengah usai dari kejamnya kobaran Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, ekonomi global berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Banyak negara mengalami inflasi tinggi, depresiasi mata uang, dan kemandekan ekonomi. Maka, untuk menghindari masalah ini dan membangun kembali ekonomi dunia, Amerika Serikat mendorong sistem yang memungkinkan stabilitas nilai tukar, yang juga menguntungkan ekspor-impor serta perdagangan global yang lebih terprediksi. Tujuan utama lainnya adalah mengurangi devaluasi kompetitif antar negara yang bisa menimbulkan konflik ekonomi. Oleh sebab itu, pada Juli tahun 1944, diadakanlah konferensi Bretton Woods yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, utusan dari 44 negara, termasuk Amerika Serikat sendiri, Inggris dan Perancis, berkumpul untuk merancang tatanan ekonomi dunia pasca Perang Dunia II. Tujuan utama dari sistem ini adalah menciptakan stabilitas keuangan global, mencegah krisis ekonomi yang pernah terjadi pada era depresi besar, dan sekaligus memfasilitasi perdagangan internasional. Sistem Bretton Woods mengatur agar nilai tukar mata uang negara peserta diikat dengan dolar Amerika Serikat, sementara dolar Amerika Serikat sendiri diikat dengan emas pada tingkat 35 dolar per ons emas. Artinya, 35 dolar nilainya setara dengan 1 ons emas, dan bahwa memiliki uang 35 dolar
sama saja dengan memiliki 1 ons emas. Negara-negara yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai acuan dalam perdagangan global. Dan sebagai gantinya, negara-negara tersebut harus mengirimkan cadangan emas di negaranya ke Amerika Serikat untuk kemudian diganti dengan dolar. Selain itu, negara peserta harus menjaga nilai tukar mereka dengan dolar dalam kisaran tertentu, menggunakan cadangan devisa dan intervensi pasar untuk mempertahankan paritas ini. Kemudian, jika mengalami defisit, negara dapat meminjam dana dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang juga didirikan dalam pertemuan tersebut untuk membantu menjaga keseimbangan pembayaran antar negara. Tentu saja, sistem Bretton Woods memberikan banyak keuntungan, terutama bagi negara-negara Eropa yang ekonominya tengah hancur akibat perang. Dalam sistem ini, mereka bisa mendapatkan akses ke pasar Amerika Serikat dan menerima bantuan keuangan melalui IMF dan Bank Dunia yang didirikan sebagai bagian dari kesepakatan Bretton Woods. Amerika Serikat dengan cadangan emas yang sangat besar pada saat itu menjadi landasan stabilitas keuangan dunia. Tetapi, pada tahun 1950-an hingga 1960-an, Amerika Serikat mulai menghadapi defisit neraca pembayaran karena tingginya pengeluaran untuk Perang Korea, Perang Vietnam, dan investasi luar negeri. Aliran dolar yang berlebihan ke luar negeri membuat negara-negara lain memiliki cadangan dolar yang lebih besar dibandingkan cadangan emas Amerika Serikat. Pada saat yang sama, banyak negara lain mempertahankan keseimbangan perdagangan yang lebih positif dengan AS, sehingga mereka mengumpulkan lebih banyak dolar. Lalu, dalam kondisi semacam ini, Amerika Serikat mulai melakukan kecurangan. Alih-alih mengurangi defisit, Amerika Serikat justru memanfaatkan status dolar sebagai mata uang cadangan internasional untuk mengekspor inflasinya. Sebagai satu-satunya negara yang bisa mencetak dolar, Amerika Serikat memiliki kebebasan untuk mencetak uang tanpa cadangan emas untuk membiayai defisitnya. Artinya, jika dulunya setiap 35 dolar uang yang dicetak harus memiliki cadangan emas, maka tidak demikian saat itu. Langkah licik AS ini pada akhirnya menyebabkan ketegangan internasional, terutama dengan negara-negara Eropa yang melihat ini sebagai bentuk kecurangan nyata, karena AS tidak perlu menanggung beban defisit dengan cara yang sama seperti negara lain. Karena Amerika mencetak lebih banyak dolar tanpa dukungan emas yang memadai, banyak negara kehilangan kepercayaan pada dolar Amerika. Negara-negara ini mulai meminta penukaran cadangan dolar mereka dengan emas sesuai perjanjian Bretton Woods. Pada tahun 1965, Perancis mulai mengkritik Amerika Serikat secara terbuka dan Perancis mulai menukar cadangan dolarnya menjadi emas yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Tidak main-main, Perancis bahkan mengirimkan kapal induk dan kapal selam untuk menjemput emasnya dari Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1971, Presiden Richard Nixon secara sepihak mengumumkan penghentian sementara konvertibilitas dolar terhadap emas dalam apa yang disebut sebagai Nixon Shock. Keputusan ini secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods karena menghilangkan dasar emas untuk dolar. Artinya, jika dulu setiap lembar dolar yang dicetak memiliki cadangan emas, maka tidak lagi di masa ini. Dan setelah pengumuman Nixon itu, nilai tukar mulai mengambang dan mata uang di seluruh dunia tidak lagi terikat dengan dolar. Meskipun terdapat upaya untuk merevisi sistem melalui perjanjian Smithsonian pada Desember tahun 1971 yang menetapkan nilai tukar baru bagi mata uang global, akan tetapi sistem tersebut tidak bertahan lama. Sehingga pada akhirnya mata uang diizinkan untuk mengambang bebas pada tahun 1973 yang secara resmi mengakhiri sistem Bretton Woods. Dan sejak saat itu, dolar Amerika Serikat tidak lebih dari sekedar kertas biasa yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods,
di mana dolar tidak lebih dari sekedar fiat currency atau uang kertas yang tidak lagi didukung oleh emas. Hal ini menyebabkan fluktuasi dalam nilai dolar yang memengaruhi kepercayaan dunia terhadap mata uang Amerika Serikat. Di masa ini, dolar berada dalam posisi yang terancam karena telah kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, pada tahun 1973, terjadi embargo minyak oleh negara-negara Arab atau OPEC sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, yang juga dikenal sebagai Perang Arab-Israel tahun 1973 atau Perang Oktober, adalah konflik militer besar yang terjadi antara 6 hingga 25 Oktober tahun 1973, yang melibatkan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah melawan Israel. Pasukan Arab mencapai keberhasilan signifikan pada awal perang. Suriah mendekati dataran tinggi Golan, sementara Mesir memperkuat posisinya di sepanjang terusan Suez dan mempertahankan pertahanan kuat untuk menghadapi serangan balik dari Israel. Ini menjadi momen kemenangan bagi aliansi negara Arab yang melihat peluang untuk membalikan hasil perang 6 hari. Tetapi, usai melihat kekalahan di pihak Israel, Amerika Serikat mulai mengirim bantuan militer besar-besaran kepada Israel yang mencakup senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya. Bantuan ini dikenal sebagai Operasi Nikel Grass yang memungkinkan Israel untuk mengisi kembali sumber daya dan mengatasi serangan Arab. Uni Soviet juga memberikan dukungan kepada Mesir dan Suriah, namun tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan AS kepada Israel. Setelah menerima bantuan dari Amerika Serikat, Israel mulai melancarkan serangan balik. Pada pertengahan Oktober, Israel berhasil menyeberangi terusan Suez dan mengelilingi tentara Mesir di bagian barat. Sementara itu di utara, Israel berhasil mendorong Suriah mundur dari dataran tinggi Golan. Pasukan Israel bahkan mencapai posisi yang memungkinkan bagi mereka untuk mengancam Damaskus, yang merupakan ibu kota dari Suriah. Sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur, maka terjadilah embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab atau OPEC. Embargo ini menyebabkan harga minyak melambung tinggi dan menimbulkan krisis energi global. Dan tentu saja, sebagai negara konsumen minyak terbesar di dunia, Amerika Serikat khawatir akan stabilitas pasokan energi negaranya. Di tengah kondisi dolar yang melemah karena tidak lagi dipercaya, ditambah lagi dengan embargo minyak yang merupakan kebutuhan vital, Amerika Serikat menjadi semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu, untuk memastikan aliran minyak yang stabil dan memperkuat nilai dolar, Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Arab Saudi pada 8 Juni tahun 1974. Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu bersama Presiden Nixon, memprakarsai kesepakatan di Teluk Arab di atas kapal perang induk Amerika Serikat, di mana kemudian kesepakatan itu membawa kesepahaman penting bagi kedua negara itu. Dalam kesepakatan tersebut, Arab Saudi sepakat menjual seluruh ekspor minyaknya hanya dalam dolar Amerika. Artinya, negara-negara lain yang ingin membeli minyak dari Arab Saudi harus menukarkan mata uang mereka dengan dolar terlebih dahulu, yang hal ini tentu saja meningkatkan permintaan global terhadap dolar Amerika. Selain transaksi dalam bentuk dolar, Arab Saudi juga berkomitmen untuk menginvestasikan keuntungan dari penjualan minyak ke dalam surat berharga dan instrumen keuangan Amerika Serikat, terutama obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang hal ini membantu mendanai defisit Amerika Serikat dan menjaga stabilitas nilai dolar. Kemudian sebagai imbalan, Amerika Serikat berjanji untuk memberikan perlindungan militer kepada Arab Saudi dan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Ini berarti Amerika Serikat akan membantu mempertahankan kerajaan dari ancaman, baik eksternal maupun internal, yang mengamankan posisi Arab Saudi sebagai pemain dominan di pasar minyak. Dan inilah yang juga menjadi alasan kenapa selama ini Arab Saudi tidak pernah diusik oleh Amerika Serikat seperti negara-negara tetangganya. Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa Arab Saudi tampak sangat mesra dengan Barat, khususnya Amerika Serikat.
Dengan meningkatnya permintaan dolar, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencetak dolar tanpa menghadapi konsekuensi yang serius terhadap inflasi domestik. Ini dikenal sebagai ekspor inflasi, di mana Amerika Serikat bisa menambah pasokan dolar untuk memenuhi kebutuhan global tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri secara langsung. Sementara itu, negara-negara yang bergantung pada impor minyak menjadi terikat dengan dolar dalam perdagangan internasional. Ketergantungan ini membuat banyak negara mengikuti kebijakan moneter yang sinkron dengan AS dan membuat bank sentral di seluruh dunia menahan dolar sebagai cadangan devisa mereka. Sistem ini memberikan Amerika Serikat kekuatan luar biasa di kancah internasional. Negara yang mengontrol mata uang perdagangan minyak memiliki pengaruh kuat atas kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain. Amerika Serikat dapat menggunakan sistem ini sebagai alat geopolitik untuk memberikan sanksi ekonomi atau tekanan terhadap negara-negara yang menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seperti telah dijelaskan, perjanjian antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat tertanggal 8 Juni tahun 1974 disebut sebagai perjanjian petrodolar. Dan setelah petrodolar AS Arab Saudi tersebut berlangsung selama 5 dekade atau 50 tahun, perjanjian tersebut resmi berakhir pada 9 Juni tahun 2024. Ini artinya Arab Saudi telah memberhentikan dan memutuskan untuk tidak lagi memperjualbelikan minyak buminya menggunakan mata uang dolar. Dengan demikian, dolar tidak lagi menjadi kertas keramat yang diwajibkan, sehingga dengan perlahan dolar menjadi tidak sangat dibutuhkan. Lalu, jika dolar telah melemah, mata uang lain seperti euro atau yen berpotensi menjadi alternatif cadangan devisa utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Cina misalnya bisa semakin memanfaatkan posisi ini dengan mempromosikan yen dalam perdagangan minyak melalui kemitraan energi strategis. Ini akan memberikan Cina keuntungan geopolitik di Timur Tengah dan memperkuat posisi yen sebagai mata uang global. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam BRIC telah mewacanakan untuk menghantam dolar Amerika. Selama ini, dominasi dolar dalam perdagangan minyak memberikan Amerika Serikat pengaruh besar atas sistem keuangan global, sehingga Amerika Serikat dapat menggunakan dolar sebagai alat sanksi ekonomi, seperti yang telah dilakukan terhadap negara-negara seperti Iran dan Rusia. Tetapi, jika minyak tidak lagi dijual dalam bentuk dolar, pengaruh ekonomi Amerika Serikat bisa menurun dengan drastis, karena negara-negara akan memiliki lebih banyak opsi untuk berdagang dalam mata uang lain dan mengurangi efektivitas sanksi berbasis dolar. Jerman, sebuah negara eksportir dengan ekonomi terbesar di Eropa, dan seringkali menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan nilai ekspor tertinggi setelah Cina dan Amerika, kini tengah menghadapi krisis ekonomi yang mengguncang fondasi kekuasaannya. Jerman, yang semula merupakan salah satu negara paling perkasa di Eropa, menjadi lumpuh seketika saat Rusia menginvasi Ukraina. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari tahun 2022, negara-negara Barat, termasuk Jerman, menerapkan sanksi besar-besaran terhadap Rusia. Sanksi tersebut meliputi pembatasan perdagangan, larangan akses terhadap sistem keuangan internasional, serta pembekuan aset Rusia di luar negeri. Kemudian, sebagai respon terhadap sanksi itu, Rusia memangkas pasokan gas kepada Jerman hingga mencapai sekitar 20%. Kemudian, menjelang akhir tahun 2022, Rusia menghentikan aliran gas tersebut secara total dengan alasan teknis. Maka dengan demikian, Jerman yang tergantung 55% terhadap gas dari Rusia untuk kebutuhan industrinya, secara tiba-tiba menderita guncangan yang sangat hebat. Saat pasokan tersebut dihentikan oleh Rusia, Jerman pun terjerembab dalam jurang krisis energi yang paling mengenaskan sejak Perang Dunia II. Dan bahkan bukan hanya Jerman. Akibat pemotongan pasokan gas, harga gas di Eropa melonjak hingga lebih dari 300% dibanding harga sebelum krisis.
Akibatnya, harga energi yang sangat tinggi berdampak pada kenaikan inflasi di Jerman hingga 10% dan menciptakan tekanan berat bagi industri serta rumah tangga. Inflasi yang tinggi itu kemudian diikuti oleh penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 1,2% sebab konsumen mengurangi pengeluaran mereka akibat kenaikan harga barang serta jasa. Kenaikan harga energi menciptakan situasi kemiskinan bagi jutaan warga Jerman. Pada musim dingin tahun 2022 hingga 2023, sekitar 10% rumah tangga Jerman terancam mengalami kemiskinan energi, yaitu kondisi di mana mereka tidak mampu membayar biaya pemanasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Jerman, rumah-rumah yang biasanya hangat dan nyaman terasa dingin serta sepi, menciptakan perasaan putus asa yang membayangi bangsa ini. Hingga kuartal pertama tahun 2024, data menunjukkan bahwa ekonomi Jerman mengalami kontraksi sebesar 0,3%, yang ini menandakan resesi teknis setelah 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Akibatnya, ribuan pekerja industri dihadapkan pada ancaman pemutusan hubungan kerja. Di Bavaria, yang merupakan jantung industri otomotif Jerman, para pekerja yang biasanya bangga menggerakkan roda ekonomi Jerman, kini merasakan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Dalam perekonomian global, Jerman memang dikenal dengan beragam produk ekspor berkualitas tinggi di bidang otomotif, mesin, kimia, farmasi, serta teknologi. Ekspor ini menyumbang sekitar 47% dari PDB Jerman, yang hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap permintaan pasar luar negeri. Ekspor adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi Jerman, di mana sekitar setengah dari PDB negara ini berasal dari produk yang dijual ke negara-negara lain. Jerman dikenal sebagai produsen otomotif utama di dunia, dengan merek-merek ternama seperti BMW, Mercedes, dan lain sebagainya. Sektor otomotif menyumbang sekitar 20% dari total ekspor negara, yang membuatnya menjadi sektor kunci. Lebih dari setengah ekspor Jerman ditujukan ke negara-negara anggota Uni Eropa, di mana Prancis, Belanda, dan Italia menjadi pasar besar bagi produk Jerman. Akses pasar bebas Uni Eropa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekspor Jerman. Selain itu, Amerika Serikat dan Cina menjadi pasar utama di luar Eropa. Pada tahun 2022, nilai ekspor Jerman mencapai sekitar 1,6 triliun euro, atau sekitar 47% dari total PDB negara ini. Saat Rusia menghentikan pasokan energinya, yang kemudian membuat biaya energi melambung tinggi di Eropa, secara tiba-tiba Jerman segera runtuh dari kejayaannya. Sebab jelas, biaya energi yang semakin tinggi memperbesar biaya produksi di industri manufaktur, yang kemudian berdampak pada tingginya harga produk, di samping juga menghancurkan daya saing mereka di pasar global. Krisis energi telah meningkatkan biaya produksi di Jerman hingga 40% sejak awal tahun 2020, yang membuat produk-produk mereka kurang bersaing dibandingkan produk negara lain. Sementara di sisi lain, Cina yang menjadi pesaing utama Jerman, khususnya dalam industri manufaktur dan teknologi, mampu menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih murah. Yang hal ini jelas mengancam posisi Jerman di berbagai sektor seperti mesin, otomotif, serta elektronik. Mobil listrik Cina telah tumbuh pesat dan menguasai pasar global dengan harga yang lebih rendah dan inovasi yang sangat cepat. Perusahaan seperti BYD mampu menghasilkan mobil dengan kualitas tinggi, namun dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan produsen Jerman seperti BMW, Mercedes, dan lain sebagainya. Selain itu, mobil Cina juga lebih unggul dalam hal inovasi, khususnya dalam baterai serta teknologi pengisian cepat. Sementara itu, produsen Jerman cukup lambat dalam mengadopsi teknologi ini, sehingga membuat mereka semakin tertinggal. Ditambah lagi, Cina memberikan dukungan subsidi besar-besaran kepada produsen mobil listrik domestiknya,
Sedangkan Eropa, khususnya Jerman, mengalami kesulitan dalam memberikan subsidi serupa. Jerman merasa terdesak dengan masuknya produk-produk mobil listrik Cina yang lebih murah dan bersaing di pasar Eropa, yang hal ini menyebabkan Jerman kehilangan pasar. Memang, strategi Cina dalam mendukung industri mobil listriknya sangat berbeda dengan pendekatan Jerman. Cina melihat kendaraan listrik sebagai alat untuk mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Sementara Jerman cukup lambat dalam memberikan inisiatif yang sebanding. Meskipun Jerman adalah pemimpin teknologi di banyak sektor, tetapi mereka sangat tertinggal dalam teknologi baterai kendaraan listrik. Perusahaan Jerman bergantung pada pemasok asing untuk baterai, sementara produsen Cina mengembangkan teknologi baterai sendiri yang lebih murah dan lebih efisien. Selain itu, harga yang lebih murah dari mobil-mobil Cina membuat mereka lebih menarik di pasar global, terutama untuk konsumen yang beralih ke kendaraan listrik. Ini membuat produsen mobil Jerman yang terkenal dengan kualitas tinggi menghadapi dilema untuk menyesuaikan harga mereka tanpa mengorbankan citra premiumnya. Pada tahun 2023, permintaan pesanan industri Jerman tercatat turun sekitar 3,5% dari tahun sebelumnya, terutama di sektor otomotif dan mesin berat. Sementara itu, produsen mobil Cina justru meningkatkan ekspor mobil listrik mereka ke Eropa sekitar 30% pada tahun yang sama. Yang hal ini jelas mengancam dominasi perusahaan mobil Jerman di pasar Eropa. Tahun 2023, sekitar 60% dari total penjualan kendaraan listrik global berasal dari Cina, dibandingkan dengan hanya sekitar 15% di Eropa. Pertumbuhan ini didukung oleh penjualan domestik yang kuat serta ekspor ke pasar internasional. BYD yang merupakan produsen kendaraan listrik terbesar di negara Cina melampaui VW dalam hal penjualan kendaraan listrik global. Pada kuartal pertama tahun 2023, BYD menjual sekitar 550.000 unit kendaraan listrik, sementara VW hanya mencapai sekitar 450.000 unit. Dan tragisnya, Jerman justru ditumbangkan oleh Cina yang dulunya adalah pasar utama bagi mobil Jerman itu sendiri. Cina yang mampu berkembang sangat pesat dalam industri mobil listrik dengan segera menghentikan pasukan mobil dari Jerman. Dan tentu saja penurunan ini berimplikasi pada jumlah penjualan serta pendapatan yang lebih rendah. Maka dengan semakin terdesaknya posisi Jerman di Cina, produsen mobil Jerman semakin bergantung pada pasar Eropa. Tetapi sayangnya, pasar Eropa juga sedang bergeser menuju kendaraan listrik dengan pilihan yang lebih murah. Dengan permintaan yang menurun, pabrik-pabrik otomotif Jerman harus segera menyesuaikan produksinya. Banyak pabrik terpaksa mengurangi produksi mereka antara 20 hingga 30%, terutama pada segmen kendaraan konvensional. Akibatnya, industri otomotif Jerman yang melibatkan jutaan orang, baik langsung maupun tidak langsung, harus melakukan pemutusan hubungan kerja di berbagai level, di mana diperkirakan terdapat sekitar 50.000 pekerjaan di sektor ini terancam hilang. Selain itu, industri otomotif juga memiliki rantai pasokan yang luas dan kompleks. Maka, ketika produsen otomotif mengurangi produksi mereka, pemasok suku cadang, bahan baku dan komponen teknologi juga mengalami penurunan permintaan. Perusahaan pemasok terpaksa memangkas produksi serta menyesuaikan operasional mereka, yang hal ini berdampak pada keuntungan serta lapangan kerja. Tentu saja, Jerman perlu berjuang sangat keras untuk menghadapi beragam masalah ini. Jerman telah mengalami banyak krisis di sepanjang sejarahnya, dan mereka berhasil bangkit secara mengagumkan. Tetapi masalahnya, kini Jerman tengah menghadapi masalah lain yang tidak kalah serius. Saat ini, Jerman menghadapi salah satu krisis demografi terburuk di Eropa, dengan sekitar 21% dari populasinya berusia di atas 65 tahun. Pada tahun 2030, yang berarti kurang dari satu dekade, diperkirakan lebih dari sepertiga penduduk Jerman akan berusia di atas 60 tahun.
Populasi yang menua ini memperparah beban sosial serta mengancam ketersediaan tenaga kerja produktif di masa depan. Selain itu, Jerman mencatat angka kelahiran yang sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1,53 anak per wanita. Tingkat kelahiran yang rendah ini menunjukkan semakin berkurangnya generasi muda yang dapat menopang perekonomian Jerman di masa depan, membuat Jerman ibarat raksasa yang perlahan kehilangan kekuatannya. Dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah, Jerman kehilangan jumlah tenaga kerja yang produktif. Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja diperkirakan menurun sebesar 0,2% setiap tahun. Dan jika tren ini tetap berlanjut, maka Jerman akan kehilangan jutaan pekerja pada tahun 2040. Dengan lebih dari sedikit orang muda di angkatan kerja, Jerman kehilangan potensi inovasi yang seringkali berasal dari generasi muda. Produktivitas cenderung menurun karena lansia yang masih bekerja cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah. Sementara kekurangan tenaga kerja memaksa perusahaan untuk mengurangi kapasitas produksinya. Di sisi lain, lansia yang semakin banyak membutuhkan dana pensiun dan layanan kesehatan yang lebih besar, di mana diperkirakan bahwa pengeluaran untuk kesehatan dan pensiun akan menyerap lebih dari 25% anggaran negara pada tahun 2030. Biaya pensiun yang meningkat menambah beban bagi pemerintah, terutama di tengah perlambatan ekonomi. Maka, dengan segala problem yang terjadi, Jerman harus bekerja lebih keras lagi. Di tengah kurangnya energi, tumbangnya produk manufaktur oleh Cina, hingga penuaan populasi dan menurunnya angka kelahiran, Jerman perlu cara yang benar-benar cerdas. Sebab jika tidak, negara dengan pengaruh besar di Eropa ini hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang pernah memiliki kejayaan. Well, we are going to celebrate tonight. Inggris, atau dikenal sebagai Inggris Raya, sebuah negara yang pernah menjadi pusat inovasi dan jantung ekonomi global, kini tengah berada dalam jurang kehancuran yang menyedihkan. Dalam catatan sejarah modern Inggris, negara ini tengah mengalami inflasi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir, dengan angka yang melonjak hingga lebih dari 10% pada September tahun 2022. Akibatnya, harga bahan pangan naik sekitar 15 hingga 20%, membuat dapur rumah tangga sederhana tidak lagi dapat menyajikan makanan yang cukup bagi seluruh keluarganya. Bahkan saat ini, sekitar 20% penduduk Inggris hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ini berarti bahwa 1 dari 5 warga Inggris harus berjuang keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan bahwa sekitar 1 dari 3 anak Inggris kini harus tumbuh dalam kemiskinan, tanpa harapan masa depan serta kesempatan hidup yang lebih baik. Pada tahun 2022, biaya listrik dan gas rumah tangga meningkat 2 kali lipat, yang kemudian menjerat banyak keluarga dalam dilema yang memilukan, antara menghangatkan rumah mereka di musim dingin atau menyimpan uang untuk makan. Pilihan ini adalah ironi yang sangat menyakitkan, mengingat bahwa Inggris adalah negara yang pernah menjadi pusat revolusi industri dunia. Ketidakpuasan warga Inggris terhadap biaya hidup dan kondisi ekonomi yang terpuruk dengan segera memicu aksi protes di berbagai wilayah Inggris. Pada tahun 2022 dan 2023, banyak serikat kerja yang melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah yang sebanding dengan inflasi, termasuk pekerja kereta api, pekerja pos, pendidik, hingga tenaga kesehatan. Pada awal tahun 2023, lebih dari 100.000 perawat melakukan aksi mogok untuk pertama kalinya dalam sejarah pelayanan kesehatan nasional, yang hal ini berakhir pada terganggunya layanan kesehatan serta menambah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Selain mogok kerja, protes besar juga terjadi di kota London serta kota-kota besar lainnya, di mana masyarakat menuntut tindakan lebih lanjut dari pemerintah
untuk mengatasi krisis biaya hidup. Tuntutan ini termasuk subsidi energi serta kebijakan fiskal yang lebih adil. Kemudian, sebagai upaya untuk menghadapi badai ekonomi itu, pemerintah Inggris segera beralih pada utang. Dan untuk menopang ekonomi yang terhuyung, utang nasional Inggris kini melampaui 100% dari PDB-nya, sebuah level yang tidak pernah dicapai oleh Inggris sejak akhir Perang Dunia II. Meski langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas jangka pendek, utang besar ini jelas akan memperburuk krisis dan merongrong kemampuan pemerintah untuk berinvestasi di masa depan. Untuk memahami krisis ekonomi Inggris yang begitu dalam, kita perlu kembali pada tahun 2016, ketika Inggris memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Banyak masyarakat Inggris merasa bahwa keanggotaannya di Uni Eropa telah mengurangi kendalinya atas kebijakan nasional, terutama dalam hal peraturan perdagangan, migrasi, serta hukum. Sebab Uni Eropa memiliki kekuatan legislatif yang mengikat anggotanya, dan banyak warga Inggris ingin kebijakan tersebut kembali ke kontrol penuh kepada Parlemen Inggris. Di sisi lain, migrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa meningkat dengan drastis sejak kebijakan kebebasan bergerak diterapkan. Kebebasan bergerak Uni Eropa merupakan salah satu prinsip inti dalam proyek integrasi Eropa. Prinsip ini memungkinkan warga negara anggota untuk tinggal, bekerja dan belajar di negara anggota lainnya tanpa perlu visa atau izin khusus. Dengan kebebasan bergerak, pekerja migran dari negara-negara dengan tingkat pengangguran tinggi seperti Rumania dan Polandia dapat dengan mudah bekerja di negara yang membutuhkan tenaga kerja tambahan, seperti Inggris, Jerman, dan Perancis. Contohnya, pada tahun 2020, sekitar 900 warga Polandia bekerja di negara-negara Uni Eropa lainnya. Dan data menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta warga Uni Eropa tinggal di Inggris pada tahun 2016. Kebijakan ini tentu saja membawa dampak yang signifikan terhadap ekonomi, tenaga kerja, serta demografi di Eropa. Kendati demikian, di sisi lain, kebijakan bebas bergerak ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak pihak yang merasa bahwa arus migrasi ini telah meningkatkan persaingan lapangan kerja serta tekanan pada layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, serta perumahan. Pekerja migran seringkali bersedia bekerja dengan gaji yang lebih rendah dibandingkan pekerja lokal. Hal ini dapat menekan upah di beberapa sektor, terutama pada bidang pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi. Akibatnya, banyak pekerja lokal yang mungkin merasa terdesak oleh persaingan dari migran yang menerima upah lebih rendah. Maka, untuk mendapatkan kontrol penuh dan tidak terikat pada peraturan Uni Eropa, di samping juga untuk menekan arus migrasi yang tidak terbendung, muncullah kampanye untuk keluar dari Uni Eropa dengan slogan Take Back Control atau mengambil kembali kendali Inggris. Ketidakpuasan publik atas kekuasaan Uni Eropa tersebut pada akhirnya memenangkan referendum pada tahun 2016 dengan 52% suara memilih untuk keluar dari Uni Eropa atau Brexit. Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit adalah peristiwa yang bersejarah yang kemudian membawa dampak besar pada ekonomi serta politik negara tersebut. Dalam waktu singkat, Inggris segera menghadapi tantangan besar di sektor perdagangan, terutama dengan negara-negara Uni Eropa yang dulunya merupakan mitra dagang utama. Total perdagangan barang Inggris menjadi turun sekitar 15% antara tahun 2019 hingga tahun 2022, terutama karena tarif dan hambatan perdagangan yang sebelumnya tidak ada dalam pasar tunggal Uni Eropa. Selain itu, rantai pasokan industri juga menjadi terganggu, khususnya dalam sektor otomotif serta manufaktur. Dengan Brexit, yang juga berarti mengakhiri kebijakan bebas bergerak, Inggris mengalami kekurangan tenaga kerja di beragam sektor, terutama kesehatan, perhotelan, serta pertanian. Pada tahun 2021,
Inggris menunjukkan adanya penurunan sekitar 200.000 pekerja di sektor pertanian dan konstruksi. Yang hal ini bukan saja menyebabkan kenaikan upah, namun juga meningkatkan biaya operasional bagi banyak bisnis. Saat Inggris telah kehilangan pasar Uni Eropa dan kehilangan banyak tenaga kerja, maka dengan segera Inggris mulai ditinggalkan para investor. Demikian ini karena banyak perusahaan yang berinvestasi di Inggris untuk mengakses pasar Uni Eropa. Akan tetapi, setelah Brexit, Inggris bukan lagi pintu masuk utama menuju pasar Uni Eropa, yang menyebabkan beberapa perusahaan multinasional memindahkan markas atau aset mereka ke negara Uni Eropa. Sektor keuangan di London misalnya kehilangan sekitar 1,3 triliun pound sterling aset yang dipindahkan pada Eropa pada tahun 2021. Setelah Brexit, pound sterling mengalami penurunan yang signifikan, di mana penurunan ini jelas menambah biaya impor, terutama bahan makanan dan energi. Dampak dari Brexit diperkirakan akan menurunkan PDB Inggris sekitar 4% selama jangka panjang, dibandingkan jika Inggris tetap berada di Uni Eropa. Dan ini menandakan bahwa Inggris akan menghadapi dampak ekonomi yang berkepanjangan. London, yang sebelumnya adalah pusat keuangan utama bagi perdagangan euro, posisi ini mengalami tekanan karena negara-negara Uni Eropa seperti Paris dan Jerman meningkatkan daya tarik mereka bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Selain itu, Brexit juga menyebabkan ketegangan di dalam negeri, terutama di Skotlandia serta Irlandia Utara. Skotlandia, yang sebagian besar memilih untuk tetap bersama Uni Eropa, kini tengah mempertimbangkan referendum baru untuk kemerdekaan. Sementara itu, di Irlandia Utara, masalah perbatasan menjadi rumit karena perjanjian perdamaian Good Friday, yang kini harus diakomodasi agar tidak menciptakan perbatasan keras antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Inggris termasuk salah satu negara yang paling terdampak oleh pandemi. Pandemi telah menghantam industri pariwisata yang menyumbang sekitar 9% dari PDB Inggris sebelum pandemi. Berdasarkan data, kedatangan turis internasional menurun hingga 73% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Yang hal ini berdampak langsung pada pendapatan bisnis terkait seperti hotel, restoran, serta objek wisata. Dengan demikian, maka lengkaplah penderitaan Inggris. Saat pandemi, negara ini bukan hanya bertarung melawan pandemi itu sendiri, tetapi juga harus berjuang di tengah hilangnya pasar Uni Eropa, kehilangan banyak tenaga kerja, serta kehilangan nilai mata uangnya. Kendati demikian, saat pandemi, penderitaan Inggris belum sampai di puncaknya. Sebab begitu memasuki tahun 2022, Inggris terseret semakin jauh dalam jurang krisis yang menyedihkan. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada bulan Februari tahun 2022 memberikan dampak yang sangat telak bagi Inggris. Sebelum perang, sekitar 40% dari kebutuhan gas alam Eropa dipenuhi oleh Rusia. Dan ketika konflik itu dimulai, Eropa mulai mengurangi impor mereka dari Rusia. Dan bahkan Rusia sendiri membatasi ekspor mereka sebagai respon terhadap sanksi. Di mana kemudian dampak berantai dari pengurangan ini menyebabkan lonjakan harga gas alam secara global. Meskipun Inggris mendapatkan hanya sekitar 4% gas alam langsung dari Rusia, tetapi Inggris tetap terhubung dalam pasar energi global yang saling berkaitan. Maka ketika harga energi di Eropa melonjak naik, Inggris ikut terimbas karena kenaikan permintaan energi dari sumber lain, sehingga mendorong harga naik tajam. Pada tahun 2022, harga energi di Inggris meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Data dari regulator energi Inggris menunjukkan bahwa batas harga energi untuk rumah tangga naik menjadi sekitar 3.549 pound sterling per tahun pada akhir tahun 2022 dari sekitar 1.277 pound sterling per tahun pada tahun 2021. Ini merupakan peningkatan yang sangat drastis
yang kemudian menumbangkan jutaan rumah tangga. Lonjakan harga energi menyebabkan krisis biaya hidup yang semakin mencekik bagi masyarakat Inggris, sehingga sebagian keluarga bahkan terpaksa hidup dalam kondisi dingin selama musim dingin karena tidak mampu membayar tagihan listrik. Di sisi lain, industri manufaktur dan sektor usaha lainnya juga terhantam oleh lonjakan biaya energi. Banyak perusahaan besar maupun kecil harus menghadapi peningkatan biaya operasional yang hal ini dapat menekan laba dan bahkan memaksa beberapa bisnis untuk mengurangi produksinya atau menghentikan karyawan. Krisis energi juga berdampak pada stabilitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya biaya operasional, beberapa perusahaan mengurangi produksinya yang berujung pada pemutusan tenaga kerja. Industri yang paling terdampak adalah industri berat, manufaktur, serta sektor layanan, di mana semuanya sangat tergantung pada energi. Dengan demikian, krisis ekonomi Inggris merupakan akumulasi dari berbagai faktor internal dan eksternal yang sangat kompleks. Ketidakpastian setelah Brexit, pandemi, inflasi yang tinggi, serta gangguan energi global menyebabkan kerugian yang mendalam bagi ekonomi serta stabilitas sosial Inggris. Dan tanpa langkah kebijakan yang signifikan, Inggris berisiko menghadapi dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi generasi negara ini.